Halo, selamat datang di Kacamata DR Boyke. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe Kacamata DR Boyke. 5 menit bersama Dr. Boyke di bulan Ramadan. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai masalah hubungan intim di bulan puasa. Ibadahnya tetap gaspol, dan yang paling sering itu ditanyakan adalah kalau habis buka puasa langsung tempur, amsyong nggak sih ke badan? Nah ya, jadi begini, tentu saja ketika kita berpuasa, energi kita kan sudah perlahan-lahan habis sampai menjelang buka. Dan ketika kita buka puasa, tentunya tubuh kita menjadi terhidrasi. Minum ya, kemudian kita juga sudah mulai pelan-pelan tubuh juga menyesuaikan diri ya dengan cara makan kurma dulu sedikit ya, kemudian berbuka, kemudian baru melakukan sholat. Baru setelah sholat santai, perut sudah mulai sedikit enak, baru makan. Ya, makan yang besar. Tentu saja makanan itu harus cukup protein, harus cukup gula, ya. Kemudian juga harus cukup lemak, ya. Dan kalorinya juga mesti cukup. Ingat loh, kalau kita melakukan hubungan seks itu kan dibutuhkan sekitar 150 sampai 200 kalori, ya. Kalau langsung melakukan setelah buka puasa, buka puasa kemudian melakukan, jangan. Ya, tubuh itu juga belum terhidrasi dengan penuh. Dan mengapa setelah makan besar juga kita butuh turunkan dulu makanan-makanan yang ada di perut ini, dicernakan dulu supaya ketika kita melakukan hubungan di saat bulan puasa ini kita juga terasa nyaman. Makanya kalau sudah makan besar silahkan taraweh dulu. Setelah taraweh baru sampai pulang di rumah kita melakukan hubungan suami istri. Itu rasanya jauh lebih baik ya ketimbang langsung kayak yang kita udah nunggu untuk segera melakukan hubungan seks karena sudah tidak tahan. Tidak seperti itu ya. Seks yang indah, seks yang baik itu dilakukan tanpa tergesa-gesa, dengan foreplay yang cukup, dengan energi yang cukup, dan energi yang cukup didapatkan setelah kita makan cukup di bulan puasa dengan gizi yang seimbang, termasuk minum, termasuk juga yang namanya vitamin dan mineral. Nah, jadi kalau begitu hubungan seksnya kira-kira jam berapa? Habis tarawih jam berapa? Paling jam 8 selesai. Ya, tapi kan sudah tarawih juga tubuh sudah jalan lagi. Ketika kita jalan ke masjid ya, tarawih bersama, hati kita juga sudah tenang ya. Kenapa hati kita tenang? Karena kita sudah selesai ibadahnya ya. Tinggal kita melakukan hubungan suami istri sebagai bagian daripada rekreasi ataupun prokreasi, mendapatkan keturunan ataupun rekreasi yang indah dan sebagai bagian dari ekspresi cinta kita kepada pasangan. Lagi pula ya, di dalam bulan puasa itu kan tidak berarti kita harus meninggalkan ya kehidupan kita sebagai manusia. Yang namanya hubungan seks itu kan seperti kebutuhan makan dan minum. Sekarang kebutuhan makan dan minumnya kan sudah dipenuhi dengan berbuka ya. Yang berbuka yang pertama adalah berbuka terhadap rasa lapar, rasa haus. Nah, sekarang yang keduanya tentunya berbuka terhadap masalah-masalah relationship between pria dan wanita, between suami dan istri. Dan itu tentu diperlukan ya agar supaya hubungan suami istri itu tetap kokoh. Ingat loh sekali lagi bahwa seks itu tidak semata-mata untuk mendapatkan keturunan, tetapi seks juga adalah untuk rekreasi dan untuk ekspresi cinta yang paling tinggi, baik suami kepada istri maupun istri kepada suami. Dan satu hal yang perlu diperhatikan bahwa lakukanlah hubungan seks ini tanpa harus tergesa-gesa. Kalau memang harus mandi junub, ya oke, mandi junub aja ya, bersama-sama berdua sehingga puasanya dapat, seksnya dapat,
cintanya juga dapat. Inilah sedikit pembahasan tentang hubungan seks di bulan puasa.